pesta cahayamu yang abadi dan kekal dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus besertamu dan sertamu juga. Saudara yang terkasih, pada malam hari ini kita bersama-sama ingin merayakan Paskah kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, sumber pengharapan dan sukacita kita. Kali dalam suasana yang berbeda, dalam keprihatinan bersama dengan saudara-saudara kita yang terkena dampak pandemi Corona yang meluas seluruh dunia. Semoga perayaan ini membuat kita semua tidak pernah kehilangan harapan dan selalu mengalami sukacita karena kebangkitan Kristus. Ya Allah, dengan pengantaran putramu, Kau telah mengabdi umatmu api kemuliaanmu. Kuduskanlah api ini. Dan semoga perayaan Paskah ini kami dinyalakan oleh kerinduan surgawi, agar kelak dengan hati murni kami sampai kepada pesta cahayamu yang abadi dan kekal dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga cahaya Kristus yang telah bangkit mulia menghalau kegelapan hati dan budi kita. Kristus cahaya dunia, syukur pada Allah. Kristus cahaya dunia, syukur kepada Allah. Kristus cahaya dunia, Syukur kepada Allah.
di surga. Elukanlah Kristus Raja di Raja. Pujilah kemenangan jaya. Gemakanlah bunyi nafiri. Bergiranglah umat seluruh dunia, terelakkan kegelapan dosa, bersinar cahaya ilahi, Yesus Kristus, junjungan kita. Bersoraklah, nyanyikan lagu gembira bagi Kristus yang menebus kita. Bersyukurlah kepada Allah, kita bangkit bersama Kristus. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami harapkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak. Pada malam ini, Yesus Kristus mengalahkan kuasa maut dan bangkit sebagai pemenang yang unggul dari kuburnya. Pada malam ini, semua orang yang percaya kepada Kristus dilepaskan dari kedudukan dan dosa, dipulihkan kepada rahmat Allah, dan diterima ke dalam gereja yang kudus. Betapa ajaib keraiman Bapa bagi kami, tak ternilai cinta kasih-Nya untuk menebus para hamba. Bapa serahkan putranya sendiri, bahwasanya perlu dosa Adam untuk memperoleh Kristus yang dengan wafatnya meniadakan dosa itu. Sungguh muncurlah kesalahan itu, sebab memberi kita penebus yang demikian ini. Sungguh berbahagia malam ini yang menjarai tentara Mesir dan memberkaya orang Ibrani. Sungguh berbahagia malam ini yang menghubungkan kembali surga dengan dunia, Allah dengan umat manusia. Cahaya suci malam ini mengusir kedurhakaan, membersihkan orang yang berdosa,
mengembalikan kesucian kepada yang jatuh, menghibur yang berduka cita. Semoga lilin ini yang diberkati demi penghormatan Bapa pada malam ini bernyala terus untuk mengalah kegelapan. Semoga nyalanya digabungkan dengan sinar bintang kejora, dengan kejora sejati itu yang tak kunjung terbenam, yang telah terbit dari alam maut dan menyertai umat manusia dengan seri cahayanya. Dialah Yesus Kristus, Putra Bapa, yang bersama dengan Bapa dan Roh Kudus hidup dan berdaulat kini dan sepanjang masa. Bacaan pertama. Pembacaan dari kitab Keluaran. Dalam perjalanan keluar dari tanah Mesir, ketika hampir tersusul oleh pasukan Firaun, ketakutanlah orang-orang Israel dan berseru-seru kepada Tuhan. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu, dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut, dan belahlah airnya, sehingga orang Israel dapat masuk ke tengah-tengah laut, dan berjalan di tanah kering. Dan sementara itu, aku akan menegarkan hati orang-orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel. Dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orang-orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan insaf bahwa aku ini Tuhan, apabila aku menampakkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya, dan orang-orangnya yang berkuda." Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berpindah berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan yang tadinya bergerak di depan mereka, beranjak dan berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang awan itu berdiri di antara tentara Mesir dan orang Israel. Awan itu menimbulkan kegelapan, sehingga malam itu berlalu tanpa kesempatan bagi orang Mesir untuk mendekati orang-orang Israel. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, serta mengeringkan laut itu. Maka terbelahlah air laut itu, dan orang Israel masuk dan berjalan di tengah-tengah laut yang kering. Sedang di kiri dan di kanan mereka, air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir pun mengejar dan menyusul mereka. Semua kuda Firaun, kereta dan pasukan berkudanya mengikuti semua orang Israel masuk ke tengah-tengah laut itu. Pada waktu jaga pagi, Tuhan memandang tentara Mesir dari dalam tiang api dan awan, lalu mengacau balaukan tentara Mesir. Tuhan membuat roda kereta berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari meninggalkan orang Israel,
sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, kereta mereka, dan pasukan berkuda mereka. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi, berbaliklah air laut ke tempatnya semula, sedangkan orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan menyampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Jadi berbaliklah segala air itu, lalu menimbun kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel ke laut. Tiada seorang pun di antara mereka yang selamat. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering di tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka, air itu bagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu, Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terkapar di pantai laut. Ketika orang Israel melihat betapa dahsyat perbuatan Tuhan terhadap orang Mesir, maka seluruh bangsa itu merasa takut akan Tuhan. Mereka percaya kepada Tuhan dan Musa hambanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersyukurlah kepada Allah karena kekal kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah karena kekal kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan karena kekal kasih Allah. Pada Allah segala dewata karena kekal kasih Allah. Pada Tuhan segala penguasa karena kekal kasih Allah. Bersyukurlah kepada Allah karena bekal kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan karena kekal kasih Allah. Pembebas kita dari penindas karena kekal kasih Allah. Dan segala makhluk diberinya makan karena kekal kasih Allah. Bersyukur kepada Allah karena kekal kasih setianya. Kemuliaan kepada Allah di surga. Kepada Allah
Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau menyemarakkan malam yang amat suci ini dengan kebangkitan mulia Kristus Tuhan kami. Bangkitkanlah dalam gerejamu semangat hidup sebagai anak-anak Allah dengan pengantaran Yesus Kristus Putra Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, senantiasa setia menyertai kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan Epistola. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh pembaptisan dalam kematian, supaya seperti halnya Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, mau tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah hari Sabat lewat, menjelang fajar menyingsing hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur Yesus. Tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan ia datang ke kubur Yesus. Ia menggulingkan batu penutup kubur itu, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Para penjaga kubur itu pun gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi, malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu bahwa kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia dibaringkan. Segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, dan sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka pun segera pergi dari kubur itu, diliputi rasa takut dan bersuka cita secara besar. Mereka berlari-lari secepat-cepatnya untuk memberitahukan kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus menjumpai mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergilah dan katakanlah kepada saudara-saudariku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara terkasih, selamat Paskah. sama Paskah. Kita bersama-sama pada tahun ini merayakan Paskah dalam suasana yang khusus, dalam suasana yang berbeda. Anda semua tidak bisa bersama-sama merayakan Paskah di dalam gereja bersama para imam. Kita merayakan Paskah dalam suasana keprihatinan bersama-sama dengan seluruh umat manusia yang dilanda virus corona. Maka pertanyaannya adalah, apa maknanya kita merayakan Paskah dalam suasana demikian? Dan pesan Paskah macam apa yang boleh kita wartakan sebagaimana Yesus mengutus perempuan-perempuan saksi kebangkitan untuk mewartakan warta kebangkitan Kristus? Merayakan Paskah dan mengalami Paskah kadangkala itu berbeda. Seringkali kita merayakan Paskah dengan meriah, tetapi apakah mengalami Paskah itu lain soal. Moga-moga pada kesempatan kali ini, meskipun tidak bisa merayakan bersama-sama dalam gereja,
Anda sungguh boleh mengalami Paskah. Tentu yang paling menggembirakan adalah kalau kita merayakan Paskah tetapi sekaligus mengalami Paskah. Di dalam situasi seperti ini, saya merasa puisi dari Gusmus Kayaji Mustafa Bisri bisa mewakili pengalaman kita sebagai umat beriman dalam puisi berjudul Tuhan mengajarkan melalui Corona. Vatikan sepi, Yerusalem sunyi, tembok ratapan dipagari, Paskah tidak pasti, Ka'bah ditutup, sholat Jumat dirumahkan, umroh batal, sholat tarawih Ramadan mungkin juga bakal sepi. Corona datang, seolah membawa pesan bahwa ritual itu rapuh, bahwa hura-hura atas nama Tuhan itu semu, bahwa simbol dan upacara itu banyak yang hanya menjadi topeng dan komoditi dagangan saja. Ketika Corona datang, engkau dipaksa mencari Tuhan, bukan di Basilika Santo Petrus, bukan di Ka'bah, bukan di dalam gereja, bukan di masjid, bukan di mimbar khotbah, bukan di majelis taklim, bukan dalam misa minggu, bukan dalam sholat Jumat, melainkan dalam kesendirianmu, pada mulutmu yang terkunci, pada hakikat yang senyap, pada keheningan yang bermakna. Corona mengajarimu, Tuhan itu bukan melulu pada keramaian. Tuhan itu bukan melulu pada ritual. Tuhan itu ada pada jalan keputusasaanmu dengan dunia yang berpenyakit. Corona memurnikan agama. Tak ada yang boleh tersisa kecuali Tuhan sendiri. Tidak ada lagi indoktrinasi yang menjajah nalar. Tidak ada lagi sorak-sorai memperdagangkan nama Tuhan. Datangi, temui, dan kenali Dia di dalam relung jiwa dan hati nuranimu sendiri. Temukan Dia di saat yang teduh, di mana engkau hanya sendiri bersamanya. Sesungguhnya kerajaan Tuhan ada dalam dirimu. Qulbun mu'min baitullah. Hati orang yang beriman adalah rumah Allah. Biarlah hanya Tuhan yang ada. Biarlah hanya nuranimu yang bicara. Biarlah para pedagang, maklar, politikus, dan para penjual agama disadarkan oleh Tuhan melalui kejadian ini. Semoga kita bisa belajar, mengambil hikmah dari kejadian ini. Kiranya puisi yang sangat bagus ini boleh menjadi permenungan kita bersama. Kita sebagai orang Kristiani, sebagai katakan Santo Agustinus, we are Easter people and Hallelujah is our song. Kita adalah insan Paskah dan Haleluya adalah lagu kita bersama. Paus Fransiskus mengingatkan kita semua bahwa sukacita Injil memenuhi setiap orang yang telah mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Dan setiap perjumpaan pribadi dengan Yesus yang bangkit membawa buah pembaruan hidup dan pertobatan. Paskah berarti bangkit, melangkah. Paskah berarti manusia baru. Paskah berarti transformasi. Kita diajak untuk transformasi dari
takut, duka cita, kegagalan, frustrasi, amarah, dendam, ragu, skeptis, apatis. Itulah batu-batu yang menutup pintu hati kita. Semoga kita semakin mengalami perjumpaan dengan Kristus yang bangkit, yang membawa pembaharuan dan sumber sukacita kita. Pintu gereja boleh dikunci, tapi tak boleh menutup pintu hati. Iman akan kebangkitan dan sukacita memperkokoh pondasi iman kita, membuat kita sebagai pribadi yang sehat, memiliki imunitas, daya tahan. Dan kita yakin bahwa Yesus yang bangkit tidak bisa dikurung oleh maut, oleh batu, juga oleh COVID-19. Kuasa kebangkitannya tetap bekerja dan ingin menjamah Anda semua. Terimalah Kristus yang bangkit dalam hidupmu. Bahkan kalau engkau merasa jauh, ambil langkah kecil, datang kepadanya. Yesus menantimu dengan tangan terbuka. Bagi orang Kristiani, tidak ada jalan buntu. Bagi orang Kristiani, selalu ada jalan, selalu ada pengharapan. Semoga kita sungguh mengalami Paskah, dan berkat kuasa kebangkitan Kristus, kita semakin kokoh beriman, semakin imun terhadap segala virus. Kita semakin juga aman. Dan karena itu, kita percaya. Amin. Iman, imun, aman. Amin. Dalam keyakinan itu, mari kita teruskan ibadah kita, meneguhkan iman, kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Santa Peran Maria, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ yang akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kebangkitan Kristus merupakan tanda bahwa Allah senantiasa berkenan kepada Sang Putra. Maka bersama Kristus yang telah bangkit, marilah kita memuji Allah dengan berdoa. Ya Bapa, lewat kata dan tindakan, Putramu telah menunjukkan wajah kerahiman-Mu secara nyata. Semoga kami dapat semakin peka akan pengalaman kerahiman-Mu dan menghadirkannya dalam hidup sehari-hari. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, ketika bumi dan segala isinya Kau ciptakan, segalanya baik adanya. Semoga kami senantiasa bertekun menjaga keutuhan alam ciptaan-Mu dan turut serta memulihkan keindahan ciptaan-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, sertailah sesama yang kini mengalami kesulitan untuk mengusahakan kebutuhan-kebutuhan pokok dan kesulitan dalam pekerjaan mereka. Semoga kami setia menjadi sahabat Putramu yang punya hati pada keprihatinan mereka, sebagaimana Dia telah menopang kelemahan kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita hening sejenak, kita ungkapkan segala harapan kita, segala jerit hati kepada Allah sendiri.
Marilah kita mohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, dengan kebangkitan putramu, kau lahirkan kembali sebagai manusia baru yang rindu akan kebenaran dan keadilan. Semoga kami dapat tumbuh dalam kesetiaan sebagai sahabat Kristus di dunia ini, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Jamaat Indonesia. Terpujilah hujah Tuhan Allah semesta alam, sebagai kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Bila hasil bumi dan usaha manusia yang baik kami, kau menjadi roti kehidupan. Terpujilah selama-lamanya. Terpujilah hujah Tuhan Allah semesta alam, sebagai kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Dan hasil pohon anggur dan usaha manusia, yang baik kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah selama-lamanya. Mari kita berdoa supaya persembahan kita bersama ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan Tuhan dan selamatan kita serta umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami, sumber kehidupan sejati, pada malam ini dengan penuh rasa gembira dan syukur kami mengaturkan persembahan suci ini kepadamu. Kuduskanlah roti dan anggur ini menjadi tubuh dan darah putramu, anak domba Paskah yang telah dikorbankan. Semoga kebangkitan Kristus memberi kami kekuatan dan membangkitkan kami pula untuk dengan iman yang mantap menyongsong masa depan yang cerah. Bapa dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Lalu sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur pada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya Bapa, kami muji Dikau senantiasa. Namun teristimewa pada malam ini layaklah Engkau kami muliakan lebih meriah. Sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikorbankan dan kini bangkit dengan jaya. Dialah anak domba sejati yang menghapus dosa dunia. Dengan wafat yang menghancurkan kematian, dengan bangkit yang memulihkan kehidupan. Dari sebab itu, di seluruh bumi umat-Mu bersukaria, merayakan kegembiraan Paskah bersama para malaikat dan segenap penghuni surga yang bermada memuliakan keagungan-Mu sambil tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, 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 Allah segala kuasa, surga dalam bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela,
Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu, dan memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sudah berjalan, Yesus mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, bangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cita kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami, Ignatius Kardinal Suharyo, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawat dan Bunda Allah, bersama Santo Yusuf suaminya yang setia, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau, dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Kami ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti
Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa, dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram, sambil mengharapkan datangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Engkaulah Raja yang mulia mulia dan dan berkuasa untuk selama-lamanya. Damai Tuhan besertamu. Dan sertamu juga. Anak domba Allah, Dia menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, Dia menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, Dia menghapus dosa dunia, berilah Dia kami kami damai. dan damai. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua. Ya diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saja pantas Tuhan datang pada saya. Tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Buka tubuh dan darah Kristus yang kita sambut bersama ini menyehatkan, menyegarkan jiwa raga kita, dan nuntun kita semua ke hidup yang kekal. Amin. Mari saudari dan saudaraku, dalam kerinduan akan Allah yang senantiasa hadir, kita doakan doa komuni bakti. Yesusku, Aku percaya Engkau sungguh hadir dalam zaman Maha Kudus. Aku Aku mencintaimu mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu ke dalam jiwaku. karena sekarang Padahal aku tak dapat tak menyambutmu dalam sama sakramen Ekaris. Kristi. Datanglah Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hati, hatiku. seolah-olah engkau telah datang. Aku memeluk dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan Jangan biarkan biarkan aku aku terpisah terpisah daripadamu. daripadamu. Amin. Amin. Allah, Bapa, sumber kehidupan, kami mengucap syukur atas segala sesuatu yang Kau anugerahkan pada kami, dan selanjutnya melalui Yesus Kristus Putramu. Pengabdiannya telah Kau terima dan kini Ia duduk di sisi kanan-Mu. Curahkanlah roh cinta kasih-Mu kepada kami, dan satukanlah kami dalam kasih sayang-Mu, agar kami hidup rukun dan damai, sehati sejiwa, sebagai umat kesayangan-Mu, demi Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terima kasih kita bersama-sama telah merayakan Paskah. Anda sungguh mengalami Paskah dalam hidup Anda, bangkit bersama Kristus. Terima kasih kepada semua petugas dan semua pihak yang memungkinkan ibadah kita secara live streaming ini dapat terlaksana. Untuk itu semua kami berterima kasih dan berkat Tuhan untuk kerja keras Anda semua. Stay home, keep calm,
keep clean. Tinggal di rumah, tetap tenang, jaga kebersihan, jaga kesehatan, tetap semangat. Ya Dan atas Romo, nama seluruh para terima Romo, kasih. makasih Romo Judo, Romo Kris, dan juga Romo-Romo di pastoran mengucapkan Selamat Paskah untuk Selamat Anda semua. Paskah. Berlarian menuju bukit, ajak teman berbagi sukaria. Tuhan sungguh bangkit, puji Tuhan, haleluya. Amin. Virus corona akibatkan tinggal di rumah. Kami semua harus bersih, tahan jemari, jaga hati. Kami ucapkan selamat Hari Raya Paskah. Terima kasih, Selamat Tuhan Paskah, memberkati. Romo. Dan kita akhiri dengan mohon berkat Tuhan. Amin. Tuhan sertamu. Sertamu juga. Semoga saudara sekalian, seluruh keluarga, komunitas, pekerjaan dan karya pelayanan saudara sekalian, serta mereka yang kita doakan dan kita kasihi, senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh